Karena kalau di LP itu saya seringnya mengerjakannya itu di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Jumpa lagi, ketemu dengan saya Khairul Rozak, host podcast SMA 1 Demak. Di studio podcast SMA 1 Demak mengangkat tema-tema aktual, akurat, dan berkarakter. Pagi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kepegawaian sekolah, yang langsung kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di dalam urusan kepegawaian, yaitu kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Adi Budiatmoko, AMD. Ya. Pak Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Iya. Kalau ini Pak Adi bisa kita lepas maskernya karena ini juga sudah standar operasional kita, dan sehat semua para pengelola. Baik saya dan operator juga sehat, jadi kita aman sekolah kita, karena memang sekolah kita ini punya komitmen kuat kaitannya dengan disiplin prokes, Pak Adi. Ya, ini Pak Adi, kalau boleh tahu Pak Adi sudah berapa tahun masuk di SMA 1 Demak ini? Ya lumayan ya. Lumayan. Ya, Bisa... Saya masuk pertama itu tahun 2004. Oh, tahun 2004. Iya, waktu itu 2004 di sekolah, sedikit diceritakan perjalanan pekerjaannya sampai ke sekarang memegang kepegawaian. Oke. Waktu itu 2004 itu saya masuk di bulan Juli. Bulan Juli tahun ajaran baru ya. Iya. Waktu itu masih peralihan nih. Waktu itu masih peralihan karena di tahun itu masih PLT waktu itu. Maksudnya peralihan yang bagaimana? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolahnya. Iya, kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya siapa, Pak Adi? Waktu itu belum ada, jadi masih PLT. Waktu itu Pak Sugeng. Pak Sugeng Tarmo. Oh, Sugeng Tarmo. Nah, itu PLT. Iya, PLT. Oh, dari SMA? Itu guru matematika. Guru matematika, tapi diminta untuk jadi PLT. Iya, sementara. Sebelum PLT? Beliau di kurikulum. Waktu itu pakar kurikulum. Di SMA 1 Demak? SMA 1. Tahun 2004. Iya. Terus waktu itu Pak Adi masuk, apa yang menjadi sasaran pekerjaan PLT tadi untuk mengasih amanah ke jenengan atau bagaimana? Oke. Waktu itu kami diminta untuk membantu untuk waktu itu kan masih ada TIK. TIK? Iya, pelajaran TIK. Iya. Oh iya. Kemudian di saat itu kami diminta untuk membantu karena mengajar. Ya. Karena waktu itu kekurangan di sini, tidak ada yang mengajar, hanya Pak Teguh. Waktu itu Pak Teguh mengajar di TIK. Pak Teguh yang sekarang guru ekonomi? Iya, betul. Oh, Teguh Yuwono itu? Iya. Iya. TIK, kemudian tahun sampai dengan waktu itu Pak Yanto itu berarti tahun 2004 kemarin kita hadirkan Pak Yanto gitu. Jadi serasa kembali ke rumah lama katanya. Saya sempat ketemu Pak Yanto, ngobrol-ngobrol, disapa, Pak Di gimana kabarnya. Kemudian beliau, Pak Di semangatnya. Tetap harus semangat. Waktu ketemu kemarin maksudnya? Iya, betul. Kemarin kan waktu ada acara di sini, yang pertama itu di P3K. Oh, seleksi P3K itu ya. Itu juga ketemu, dan setiap ketemu selalu bilang Pak Di semangat. Iya. Nah, kembali ke tadi Pak Adi, ketika 2004 masih PLT Pak Sugeng, Pak Adi membantu ngajar TIK. Bagaimana ceritanya bisa sampai sekarang ke kepegawaian urusannya? Iya. Kemudian waktu itu RSBI. Oh iya. RSBI. Kemudian Pak Yanto ngendikan Pak Di untuk bisa mengajar kan harus ada syarat S1-nya. S1 ya betul. Kebetulan waktu itu saya masih
kuliah. Kuliah. Jadi saya kuliah yang pertama itu di Jogja di STPMD. D3 atau D2? D3, iya. Kemudian sembari saya ini nunggu wisuda, kemudian saya iseng-iseng kuliah lagi. S1-nya atau TIK? Oh, TIK. Oh iya. Komputer. Berarti mulai nol lagi. Iya. Kalau dulu tahu D3-nya apa Pak Adi? Saya D3-nya di pemerintahan. Oh, di pemerintahan. Ya, di pemerintahan desa. Lah kok terus kemudian masuk tahun 2004 itu Pak Adi kok diminta untuk membantu bidang TIK? Backgroundnya apa memang sejak awal tuh suka komputer atau bagaimana ceritanya ini? Kok pemerintahan masuk terus kemudian di sekolah karena kekurangan tenaga yang mengajar di bidang TIK, karena memang saat itu barangkali sangat minim orang yang berkompeten di bidang TIK ini. Iya, betul. Lah kok bisa apa memang background hobi atau bagaimana? Saya mengenal komputer itu di Jogja waktu itu pertama. Kebetulan ketika kuliah itu saya sempat bantu-bantu temen di rental, kemudian kalau ada tugas-tugas teman-teman itu. Iya betul. Ya lumayan lah. Iya, untuk menyambung hidup lah. Biasa anak kos kan ya cari penghasilan yang. Iya. Dari situ saya mulai tertarik komputer. Itu ketika temen ada ada yang rusak kemudian benahi. Nah itu ya di situ saya mulai berarti secara otodidak ya? Otodidak. Nah kemudian di tahun 1998 nah itu saya mulai kuliah lagi. Gitu. Kuliah lagi, kebetulan waktu itu masih nunggu wisuda di Jogja. Kemudian saya kuliah lagi di Semarang. Karena saya tertarik di TIK, saya masuk di STIMIK AGI. Oh, STIMIK AGI, iya betul. Karena iya. Waktu itu masih di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Dekatnya Sri Ratu. Iya. Nah di situ. Kemudian tahun 2004 saya di sini. Kemudian saya juga waktu itu masih kerjanya serabutan. Iya. Yang penting dapat. Iya. Ya. Kebetulan juga bidangnya di TIK juga. Di komputer juga. Tidak jauh dari. Iya. Ya. Saya waktu itu mendirikan sebuah istilahnya rental ya, servis dan lain sebagainya. Kemudian saya masukkan proposal ke kantor-kantor. Kemudian saya jadi. Maksudnya proposal teknis. Oh, teknis. Iya, untuk akhirnya proposal ini pekerjaan, lamaran pekerjaan. Iya. Teknis di perbaikan komputer waktu itu. Iya, di kantor-kantor waktu itu kan masih minim sekali untuk orang-orang yang bisa untuk perbaiki servis dan lain sebagainya. Nah, mulai dari kantor-kantor itu kemudian saya juga sering masuk di LP. LP itu apa? Lembaga Pemasyarakatan. Oh, LP. Itu saya memasukkan proposal di situ juga. Kebetulan bisa, dan waktu itu memang alhamdulillah lumayan. Kemudian di situ saya juga ada pengalaman tersendiri. Karena kalau di LP itu saya seringnya mengerjakannya itu di malam hari. Iya, karena siang hari untuk aktivitas yang lain. Iya, itu. Ya, tahulah kehidupan malam di LP. Oh iya. Ngeri juga kadang. Itu. Kemudian tahun berapa itu ya? Saya agak lupa. Sekitar tahun 2003 kalau tidak salah. Itu saya kan punya saudara di Sulawesi waktu itu. Family Sulawesi. Iya. Saudara saya kebetulan datang ke Jawa. Kemudian saya ditawari kerjaan di sana. Itu. Waktu itu saya sudah nikah. Anak saya baru umur ya sekitar 9 bulanan. Iya, 8-9 bulan waktu itu. Nah, yang pertama. Iya, yang pertama. Kemudian
Karena masih kecil di 2004 itu saya harus ke Sulawesi. Ibu saya tidak boleh. Dari orang tua tidak boleh. Gitu. Padahal di sana saya sudah memasukkan lamaran dan lain sebagainya. Dan di sana sudah ada tempat. Jadi saya disuruh milih mau tempatnya di mana gitu. Iya, mau di kecamatan atau di kabupaten. Karena memang yang saya gunakan waktu itu ijazah D3 saya, bidang pemerintahan desa, masyarakat desa itu kan. Jadi karena ibu itu tidak boleh, akhirnya saya adu argumen dengan ibu kandung saya, dengan bapak kandung saya. Pada akhirnya diperbolehkan ke Sulawesinya tadi. Iya. Tapi ketika kita mau berangkat gantian, orang tua dari istri yang tidak membolehkan. Padahal kita sudah siap-siap itu, sudah mau beli tiket dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, mau gimana lagi, mungkin belum rezekinya. Setelah itu ada tawaran itu dari Pak Sugeng, Mas Adi bisa bantu kami di SMA 1. Waktu itu saya masih pikir-pikir, ya Pak, nanti kita tunggu ini dulu, perkembangan dari yang saya mau berangkat ke Sulawesi. Kalau kenal dengan Pak Sugeng, kenalnya di mana, Pak Adi? Apakah Pak Adi ini alumni atau apa? Ya betul. Saya alumni SMA 1. Oh, alumni SMA 1. Tahun berapa Pak Adi? Saya lulus tahun 94. Oh, 94. Dan barangkali yang ngajar juga ada Pak Sugeng juga? Iya, matematika. Oh, gitu ceritanya. Jadi Pak Sugeng minta ketemu Pak Adi, minta tolong suruh bantu kan, karena barangkali punya tadi riwayat pengalaman itu. Kebetulan waktu itu kan Pak Sugeng sering ke tempat kami untuk ya kadang servis lah, kadang pengetikan. Maksudnya Pak Sugeng pribadi atau memang sekolah untuk mereferensikan, ada alumni yang punya? Pak Sugeng pribadi. Oh, Pak Sugeng pribadi. Kepentingan Pak Sugeng ya? Iya, terima kasih Pak Sugeng. Iya. Pak, kalau tidak salah Pak Sugeng sudah pensiun ya Pak Adi ya? Beberapa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya salah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Sugeng ini tetap sehat ya. Amin, amin. Karena kebetulan saya juga pernah menangi ya beberapa tahun, kalau tidak salah itu ya sekitar 5 tahunan dengan Pak Sugeng gitu. Sampai ke cerita tadi, terus kemudian semenjak Pak Yanto tadi kan karena ada persyaratan yang belum bisa saya penuhi, karena waktu itu memang sampai saat ini sebenarnya sampai saat ini saya belum S1. Kenapa? Karena waktu itu sudah terbentur dengan pekerjaan, jadi akhirnya ya saya istilahnya di antara 2 pilihan gitu. Mau bekerja terus atau melanjutkan S1-nya. Ya. Padahal waktu itu sebenarnya saya kurang skripsi saja. Kurang skripsi. Sampai sekarang belum S1. Iya. Terus kemudian sejak kapan Pak Adi itu diminta tolong? Kalau tidak salah kan berarti Pak Adi kan statusnya itu kan bagian tata usaha Pak Adi ya? Iya. Di SMA 1 Demak. Iya. Jadi kemarin kita Pak Adi mendatangkan PLT Kasbag TU-nya ke sini untuk hadir-hadir kaitan dengan kegiatan administrasi sekolah, yang di dalamnya mungkin yang dibahas itu juga kepegawaian, karena sekarang itu repot sekali. Era-era sekarang inilah. Sejak tahun berapa Pak Adi itu memegang data kepegawaian sekolah itu? Waktu itu ya zamannya Pak Yanto itu. Oh, zamannya setelah ada regulasi itu. Iya, saya terus akhirnya ditanya Pak Yanto, Mas Adi, daripada Mas Adi nanti mengajar juga belum ada kejelasan. Ya. Bagaimana kalau Mas Adi istilahnya berganti gitu, ganti status dari guru ke. Oh, berarti awal mulanya Pak Sugeng, Pak Adi kesini itu berarti meminta mengajar ya, membantu mengajar itu ya. Terus akhirnya ya sudahlah. Tahun 2004-an itu tadi Pak Yanto masuk itu ya. Iya. Terus kemudian di bagian kepegawaian tadi, data kepegawaian. Berarti tahun 2004 sampai sekarang udah
lama Pak Di ya. 2021 itu berapa itu kalau 2004 ke 2010 dan 6 tahun. Wah, berarti 15 tahun lebih Pak Di ya. Nah. Iya, lumayan lah ya. Berarti sudah hafal betul data kepegawaian Pak Guru A, Pak Guru B, Pak Guru C, ini yang disiplin, ini yang enggak molor. Begitu enggak ada ini. Tapi masih lama Pak Topo. Oh, masih lama. Iya, ada maksudnya Bang Pak Topo kan lebih kalau cerita itu hampir 30 tahun di sini. Iya. Jadi kan mungkin di bawahnya lagi. Iya. Nah, suka duka ada enggak mengelola data kepegawaian sekolah itu? Banyak. Apa banyak suka banyak sukanya banyak dukanya. Ini suara hati ini loh, biar barangkali podcast SMA Satu Demak, para audien dan netizen dan publik ini barangkali bisa tahu ternyata di balik kesekolahan sekolah itu yang megah, yang tertib, ada sosok orang yang memang tidak terlihat pekerjaannya tapi hasilnya jelas ya ini. Banyak sukanya atau banyak dukanya Pak Adi ini di bagian data kepegawaian ini? Kalau iya atau tidak gitu. Suka duka ya sebenarnya karena di bidang saya itu hobinya memang di TIK. Kemudian di kepegawaian itu juga kami mengelolanya sekarang juga lebih banyak ke digitalnya. Itu karena era digital sekarang. Mau tidak mau istilahnya ya sukalah. Ya. Walaupun memang kadang dukanya itu kalau ada beberapa misalkan kita harus mengumpulkan data dan lain sebagainya, input, kemudian kita kesulitan, kita nyari di database kami yang di file itu tidak ada, itu kemudian saya tanya ke yang bersangkutan ada datanya, kemudian beliau, waduh, Mas Adi, ini Nun Sewu ini masih di sekolahkan ya. Oh iya. Karena memang Pak Adi itu pegawai termasuk barangkali saya banyak yang sekolah. Dan enggak lulus itu loh jalan. Kadang mau lulus melanjutkan lagi sekolahnya itu loh. Iya. Itu yang akhirnya waduh, ini padahal kita butuh segera itu. Karena kita tahu untuk sekarang ini untuk permintaan data kan kadang kan harus segera. Tidak bisa ditunda-tunda. Tidak bisa ditunda-tunda. Terkadang tidak melihat hari, jamnya juga tidak itu loh. Kadang diminta hari, suratnya datang itu hari Jumat sore. Iya. Senin harus sudah terakhir. Enggak. Sabtu itu sudah harus. Padahal Sabtu hari libur. Iya itu. Makanya kadang ini malam juga kita juga mau tidak mau ya harus mengerjakan. Harus harus lembur. Ekstra ya. Ekstra. Demi tadi ya. Iya. Betul. Demi sekolah biar tidak dicap tidak tertib gitu ya. Iya. Itu betul. Ya, itu sekarang kalau dulu model pekerjaannya apa juga sama atau kalau dulu kan kelihatannya kan banyak kemanuan ya Pak Adi, kalau sekarang kan mungkin betul. Ada enggak perbedaan antara dulu dengan sekarang atau hanya banyak sekali perbedaannya? Iya. Lebih enak mana Pak Adi? Kalau saya melihatnya lebih enak sekarang sih. Iya. Karena waktu mulai era digital itu, kita kan mulai mengumpulkan istilahnya riwayat dari kepegawaian Bapak Ibu. Mulai dari SK-nya, CPNS, kemudian sampai dengan PNS dan dengan terakhir sekarang. Kemudian kami juga dibantu dengan aplikasi-aplikasi dari BKN, kemudian dari Dapodik. Iya. Itu di situ. Sekarang memang Pak Adi, banyak aplikasi. Iya. Itu yang kadang membuat kami bingung juga. Iya. Karena seringnya disuruh ngupdate data, itu data yang di mana kadang gitu. Ya, data akhirnya kadang gitu. Bapak Ibu guru juga dalam tanda kutip itu agak sepele, data terus mintanya deh. Betul. Padahal masing-masing sering seperti itu, menjumpai. Banyak atau tidak di sini? Gini. Kalau dulu itu permintaan data kan bentuknya kan hard copy. Iya. Iya. Kemudian dulu kita itu belum punya istilahnya data dari Bapak Ibu guru
dalam bentuk file-file yang sudah seperti sekarang ini kita buatkan folder-folder sendiri. Kemudian baik hard copy maupun soft copy-nya seperti itu. Dulu kalau ada pemberkasan, misalkan pemberkasan untuk pencairan TPG. TPG itu apa, Pak? Tunjangan sertifikasi. Sertifikasi. Itu kan dulu saya seringnya kan minta ke guru yang bersangkutan. Minta. Kemudian Pak ini mau ada, Pak Bu ini mau ada pemberkasan. Jadi kami harus mengumpulkan berkasnya ini. Karena kebetulan di situ kami tidak punya itu. Dan setiap mau cair, dulu itu pasti diminta mengumpulkan berkas-berkas itu. Gitu. Sampai kadang yang namanya orang banyak gitu. Kadang ada ketwingi jalui berkas terus. Dari situ kita mulai berpikir. Kemudian waktu itu masih Bu Harini gitu. Sebelum Pak Topo. Kepala TU-nya. Bu Harini ya. Bu ini gimana? Sempet curhat itu maksudnya ya? Curhat atau laporan atau apa? Ya curhat ya. Curhat. Ini gimana ini? Iya. Ini padahal dibutuhkan, tapi kadang kalau kita mengumpulkan hard copy itu Bapak Ibu guru harus fotokopi ulang. Kadang mereka merasa keberatan. Keberatannya itu kira-kira mungkin bukan masalah anunya ya, mungkin atau waktu atau apa gitu ya. Kesibukan beliau untuk mengajar, kemudian memenuhi administrasi di istilahnya di gurunya, itu masih harus ngurusi lagi di pemberkasan. Karena memang waktu itu untuk pemberkasan kan istilahnya kan kepentingan individu masing-masing waktu itu. Tapi memang saat itu belum Pak Ade ya. TU belum punya file yang belum yang jadi database rujukan belum. Itu tahun berapa itu Pak Ade itu? Sekitar sudah lupa ya. Sudah lupa ya. Karena 2005 itu kan mulai ada istilahnya dulu kan PPG, kalau sekarang PPG ya. Itu kan mulai sertifikasi dan lain sebagainya. Kemudian 2006, 2007 lah. Mulai 2007 itu kan kita mencoba itu ikhtiar untuk bagaimana mengefektifkan pendataan tadi ya, biar ada data-data itu tadi. Itu mulai minta fotokopian. Kemudian saya bendel, kemudian setiap ada di pemberkasan dikumpulkan satu-satu per by name. Guru A, guru B, guru C. Betul. Dan kendala kita di sini itu fotokopi. Fotokopi. Iya, betul. Kenapa kok jadi kendala, Pak Ade? Iya, waktu itu kita kan belum punya fotokopi yang memang benar-benar fotokopi. Itu kan. Bahkan sampai sekarang kalau kita fotokopi kan masih menggunakan printer. Printer ya. Karena sekarang tuh printer plus fotokopi. Iya, betul. Nah, itu. Jadi untuk membiayai fotokopi pemberkasan dan lain sebagainya, waktu itu kan kita bingung. Ikut kemana gitu? Mau diambilkan di anggaran sekolah juga terlalu banyak kan itu. Kemudian akhirnya ya sudahlah, kita minta Bapak Ibu guru untuk iuran waktu itu iuran untuk ganti fotokopinya itu tadi ya. Fotokopinya dan lain sebagainya. Karena juga untuk kepentingan Bapak Ibu guru sendiri ya. Dan gini, untuk pemberkasan itu tidak hanya satu bendel waktu itu. Ya, waktu beberapa bendel itu ya. Iya, itu diminta sampai 3-4 bendel waktu itu ya. Awal-awal. Berarti mungkin paling ekstra pekerjaan data kepegawaian itu barangkali awal-awal ada program sertifikasi itu barangkali untuk khususnya untuk menjelang mau pemberkasan pencairan. Betul nggak, Pak? Iya. Tuh, kemudian kita punya alternatif lagi, ya sudahlah. Kita buatkan filebox. Filebox ya, yang sekarang ada di dekat ruang
TU itu Pak Adi ya? Itu mulainya ketika P3D kemarin. Oh iya, P3D peralihan dari kabupaten ke provinsi itu Pak Adi ya? Itu berarti itu mulai 2017-an Pak, 2016, 2015-an. Iya, itu mulai tertata, benar-benar tertata itu. Sebelumnya itu wah, itu saya punya file sendiri tapi kan tidak pakai file book yang kuning itu. Oh iya. Itu masih pakai locker. Lockernya masih ada itu di belakangnya. Nah, sekarang kan sudah ganti box kuning itu ya. Iya. Berarti mulai sekarang sudah mulai efektif pengelolaan data kepegawaiannya ya. Iya. Kalau dulu kan saya sudah punya, cuman kan bentuknya kan masih pakai stop map yang kertas itu. Iya, betul. Pakai stop map itu. Ya itulah karena kertas kemudian diberdirikan, kadang kan sampai meleot, ya ujungnya pada rusak. Nah, itu. Berarti ini Pak Adi, kalau tadi waktu misalnya tidak semua Bapak Ibu guru itu dalam tanda kutip tertib administrasi untuk mengumpulkan padahal kita itu, terus kemudian apakah pendekatan dan strategi Pak Adi untuk bisa tetap melengkapi, karena kalau deadline itu kuat karena tanggung jawab kita, itu strateginya gimana Pak Adi? Kita nyari sendiri. Iya. Kita cari dari berkas-berkas yang kebetulan berkas yang lama itu saya masih simpan. Walau sebagian kemarin sudah banyak yang rusak, saya lihat itu yang di locker yang karena sebelum ada itu tadi ya. Peralihan ke provinsi ya. Karena sekarang provinsi kayaknya juga lebih tertib, lebih rapi gitu Pak Adi ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang yang terbaru itu apa Pak Adi, kesibukan Pak Adi di data kepegawaian Bapak Ibu guru? Yang sekarang ini itu ya ini ada e-file, ada Simpok, ada SAPK. Harus aplikasi semua? Iya. Gitu. Berapa adakah dalam tanda kutip yang bandel tidak mau mengumpulkan atau apa misalnya belum sempat misalnya, atau barangkali saya tertib atau bagaimana? Saya ngoyak-ngoyak jenengan berapa kali itu. Ya Bu. Iya. Ini tapi sudah Pak Adi ya, semua hampir aplikasi sudah karena Pak Adi mestinya tetap memonitor dan melihat sejauh mana keterisian data kepegawaian itu ya, karena tadi tanggung jawabnya ke jenengan juga kan itu ya. Iya. Dan ini kendala kami itu sebenarnya karena itu di aplikasi ya Pak. Itu kadang yang sering terjadi itu ketika kita sudah melengkapi, sudah diupload, kemudian lain waktu kita cek itu ada yang hilang. Itu harus ngupload ulang dan lain sebagainya. Dan itu Pak Guru dan Ibu Guru barangkali yang sudah mengupload tahunya kalau sudah selesai. Iya. Dan ini yang barangkali publik dan pemirsa podcast tidak tahu, ini katanya sudah. Misalnya yang terbaru ini apa ini Pak Adi? SIPAK. Ya, My SAPK. Oh, My SAPK. Iya. Itu aplikasi dari mana Pak Adi? Itu dari BKN. Dari BKN ada aplikasi. Yang dari provinsi? Yang dari provinsi itu ada e-file, ada Simpok. Berarti minimal ada 3 aplikasi yang jenengan jaga gawangnya tadi. Itu gawangnya jenengan kan gitu. Iya. Di samping yang dari Dinas Pendidikan sendiri kan juga ada. Loh, Dinas Pendidikan ada? Ada. Provinsi atau kabupaten Pak Adi? Provinsi. Oh, karena kita di provinsi ya, di bawah kewenangan provinsi. Iya. Berarti ada 4 aplikasi yang harus jenengan jaga. Sebenarnya lebih sih. Oh, sebenarnya lebih. Iya. Kalau boleh tahu apa Pak Adi? Kalau saya mohon maaf nih Pak Adi, karena saya juga tidak begitu ini. Jadi aplikasinya kan saya tidak begitu hafal itu. Yang dari sekolah sendiri itu kan ada yang namanya Dapodik. Sekolah Dapodik. Jenengan juga di dalamnya. Iya. Dapodik itu data pokok siswa pendidikan. Oh, daftar pendidikan. Iya. Meliputi data pokok dari siswa. Kemudian PTK. PTK itu PTK ada 2. PTK yang guru dan PTK yang non guru ya. Non guru itu maksudnya kependidikan. Kan ada pendidik, ada tenaga kependidikan. Iya, maksudnya yang non guru itu yang kependidikan. Iya. Oh, gitu. Kemudian data Sarpras. Data Sarpras itu masuk data di Dapodik. Iya. Jenengan di dalamnya juga karena data kepegawaian. Kebetulan untuk Dapodik kita ini kan
kita bagi-bagi sesuai dengan bidang masing-masing gitu kan. Untuk kesiswaan itu kebetulan kan untuk Dapodik sendiri itu operatornya kan Pak Agus Karir. Nah. Tapi kan Pak Adi kan banyak pekerjaan yang di cover, paling tidak Pak Adi itu juga ikut di dalam Dapodik tadi ya. Itu aplikasi yang kaitannya dengan sekolah. Iya, kebetulan dibagi-bagi untuk Pak Agus Karirnya itu di kesiswaan, di siswa. Karena di kurikulum. Kemudian saya di PTK-nya, ya. Bapak Ibu Guru. Iya, Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk Sarpras itu dipegang Sarpras sendiri. Iya, ada timnya sendiri. Padahal itu baru satu aplikasi, Pak Adi. Iya. Dan di Dapodik itu banyak sekali yang harus kita input untuk satu guru. Karena gini, Pak Adi, saya tuh pernah mendengar tolok ukur sekolah maju itu salah satunya administrasinya juga tertib juga, Pak Adi. Iya. Setuju tidak, Pak Adi? Setuju. Padahal pekerjaan itu butuh extraordinary, tenaga yang lebih kan gitu, Pak Adi ya. Yang jelas harus teliti. Teliti berarti memang data kepegawaian itu memang harus jeli dan teliti. Jeli, teliti, sabar. Karena tadi barangkali Bapak Ibu Guru ya. Nah, itu baru data aplikasi Dapodik. Iya. Terus aplikasi yang kedua barangkali. Gini Pak, saya jelaskan dulu yang Dapodik. Iya. Yang Dapodik itu di samping data pokoknya itu data pokok yang Bapak Ibu Guru sendiri. Di situ juga ada di bidang istilahnya riwayat pendidikan ada, riwayat apa itu pekerjaannya, jadi pangkat, golongan itu juga ada. Enggak, maksudnya itu harus diupdate setiap harus tahun. Diupdate setiap tahun, setiap semester. Setiap semester di dan awal setiap atau di akhir dan setiap saat. Karena seperti ini. Contoh-contoh yang setiap saat, contoh gaji berkala. Oh iya. Kalau gaji berkala itu kita terlambat sedikit untuk memasukkan, kemudian diupdate terlambat, itu maka nanti pengaruhnya di tunjangan Bapak Ibu Guru yang bersangkutan. Sertifikasi. Oh, termasuk sertifikasi karena harus ada penyesuaian tadi ya. Betul. Itu yang setiap saat. Berarti memang harus dalam tanda kutip itu melopoti terus ya aplikasi perkembangan terbaru dan seterusnya itu ya. Kemudian riwayat pangkat, golongan. Itu juga. Misalkan ketika kita terlambat untuk memasukkan atau input data itu di Dapodik, maka nanti di info GTK-nya. Info GTK-nya itu akan muncul bahwa pangkat itu tidak sesuai dengan yang ada di BKN. Masalah lagi. Data kepegawaian lagi yang perlu siapa yang memegang data kepegawaian? Cari orangnya. Pak Adi. Aduh. Telepon terus. Siang, malam, sore ya. Iya. Karena akan bermasalah dengan ini menghambat pencairan. Makanya memang butuh saling Pak Adi ya, saling kerjasama dan komitmen bersama. Iya. Biarnya kalau data tidak match itu kan nanti otomatis di situ di info GTK-nya kan munculnya kan invalid. Oh iya. Ketika invalid itu tidak bisa dicairkan. Itu baru satu aplikasi. Iya. Dapodik tadi. Iya. Kemudian ada Eval itu yang dari BKD. Lah, isi eval itu apa, Pak Adi? Isi eval itu ya mulai apa hampir sama dengan Dapodik tadi atau berbeda? Sebenarnya hampir sama. Oh iya. Ada riwayat CPNS, PNS-nya, kemudian file-filenya juga harus di-upload dan lain sebagainya. Dan yang di eval itu sebenarnya yang di-upload harus foto asli berwarna. Foto asli dan berwarna. Skenannya maksudnya hasil skenannya. Berarti kalau hasil skenannya itu hasil fotokopian tidak berwarna ya tidak bisa Pak Adi ya? Di situ muncul tidak terverifikasi. Oh, tidak terverifikasi loh. Ini Pak Adi. Padahal yang mengupload itu kan Bapak Ibu Guru masing-masing mestinya.
Betul. Apakah mereka itu tidak tahu harus seperti itu atau bagaimana Pak Adi? Sebenarnya tahu. Tapi ya kesibukan. Akhirnya tadi yang kena juga. Iya, betul. Bagian kepegawaian juga itu ya. Betul. Bagaimana? Karena kan satu kesatuan ini kan menjadi satu terintegrasi sekolah SMA Satu Demak Pak Adi yang dilihat. Maka dari itu kami sering mengingatkan Bapak Ibu guru untuk mengupdate filenya, mengecek, memastikan. Kan lebih baik 2 atau 3 mata daripada 1 mata. Iya betul. Kan lebih saling bisa mengingatkan gitu. Tuh. Padahal sebenarnya untuk data eval itu kalau kita benar-benar sesuai itu akan memperlancar Bapak Ibu sendiri di bidang kepegawaiannya, di urusan kepegawaiannya. Misalkan kenaikan pangkat, golongan. Karena memang sekarang pemerintah itu acuannya dan parameternya ya pakai berbasis data. Iya. Itu eval yang kedua. Iya. Yang ketiga ada simpek. Simpek itu apa Pak? Simpek itu ya simpek kepegawaian. Oh, dari itu simpek itu yang mengelola sebenarnya Dinas Pendidikan. Oh, Dinas Pendidikan iya, Provinsi. Iya. Juga isinya sebenarnya sama juga. Sama dengan eval. Jadi antara simpek dan eval itu sebenarnya kan saling sinkron. Itu. Jadi ketika kita ngupload file yang ada di eval, otomatis nanti yang di simpek juga akan muncul. Oh, terintegrasi. Iya. Tapi aplikasinya berbeda. Itu yang ketiga. Ya, kemudian kalau di simpek itu kalau di data pribadi itu kita bisa mengeditnya sendiri. Enaknya di situ. Iya. Kalau di eval kan enggak. Iya. Di eval kan di situ sudah disediakan, kita tinggal mengupload filenya. Iya. Betul. Misalkan Pak Royak naik pangkat. Iya, kenaikan pangkat. Ya, di situ sudah muncul pangkatnya naik dari misalkan dari 3B ke 3C. Jadi di situ sudah ada 3C-nya lah. Di situ sudah ada tombol untuk upload berkasnya. Gitu. Lebih enak ya. Iya. Dan itu kayaknya juga setiap saat juga bisa kita mengupload ya kalau memang ada data yang perlu di update tadi ya. Iya. Jadi pesan saya ke Bapak Ibu guru kalau misalkan punya data yang baru, misalkan kenaikan pangkat, KGB dan lain sebagainya, tolong segera kami ditembusi. Iya, ditembusi, diberi filenya. Fotokopian atau minimal scanan lah. Nanti karena antisipasi tadi. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak sempat, kami bantu untuk upload. TU. Iya. Mengupload membantu itu tadi. Yang keempat, yang tadi si MySipak apa itu? Iya. Ada MySAPK. Oh, MySAPK ya. Kalau saya dan SAPK sekarang dalam proses perjalanan Pak Adi ya? Iya. MySAPK itu langsung dari BKN. Badan Kepegawaian Nasional. Iya. Juga isinya sama sebenarnya dengan sama. Makanya itu yang kadang menjadi dalam tanda kutip itu ya banyak curhat ke kepala TU-nya ya, ke aplikasi banyak setiap saat harus diupdate dan misalnya ini Pak Adi, saya jadi menteri apalah pendidikan atau menteri pendidikan, hanya satu aplikasi yang dibuat sebagai data rujukan satu data kepegawaian guru bisa enggak Pak Adi? Menurut jenengan yang barangkali ini kan saya hanya mau kosong Pak Adi. Biar juga meringankan jenengan tidak banyak aplikasi. Ini sudah 4, belum nanti ada aplikasi yang baru lagi. Tahun ajaran baru Pak Royak. Iya. Untuk sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi itu beberapa ada yang punya istilahnya kesamaan lah. Kalau Dapudi kan memang diperuntukkan untuk mencairkan itu. Oh iya, kemarin juga kita undang bendahara sekolah itu karena data ukurannya kan jumlah siswa. Iya, untuk apa itu bantuan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
pembangunan sekolah, kemajuan sekolah, itu kan dari Dapodik. Makanya memang harus betul-betul ekstra ya seorang operator tuh ya. Kemudian yang kalau kepegawaian sendiri itu sebenarnya di IFEL, di Simpek itu sama. Termasuk yang terbaru tadi ya, My SAPK tadi ya. Kalau My SAPK itu kayaknya diambilnya juga dari IFEL beberapa. Beberapa ada yang kemarin juga saya lihat, walaupun ini ada perpanjangan lagi. Kemarin itu saya sempat terakhir ini karena mungkin barangkali sibuk mengajar, itu akhirnya itu. Nah, dalam persepsi Pak Adi itu tadi gimana? Misalnya ada, tapi yang paling berat di antara 4 aplikasi itu yang perlu pengawalan khusus. Nah, menurut Pak Adi sendiri, apakah semua juga? Semua harus dikawal ya? Karena salah satu kita trader, maka akan menghambat ke semuanya. Harus ada koneksitas itu, ya. Iya, itu loh. Sebenarnya ada yang di Dapodik sendiri itu juga ada beberapa aplikasi lain. Berarti Dapodik itu ada aplikasi sendiri. Misalkan Dapodik dengan kalau kita mau mengajukan NUPTK itu juga ada aplikasinya. Itu loh. Butuh proses lagi, upload lagi, pengajuan lagi, yang di data SP itu ada verbal PTK dan seterusnya itu Pak. Satu kata Pak Adi, pernah dimarahi Bapak Ibu guru yang barangkali kalau itu sudah biasa. Sudah ada dalam tanda kutip, bukan dimarahi kan, karena memang kadang Bapak Ibu tadi ketika ada Bapak Ibu sibuk, mungkin sibuk dan lain sebagainya, kemudian ternyata data saya kok kosong semua. Makanya mesti telepon jenengan. Dulu masih ada presensi, kami masih bantu, tapi alhamdulillah kemarin karena melihat kesibukan kami, Pak Topo akhirnya sudah gini aja, untuk presensi saya ambil alih gitu. Pak Topo sendiri. Jumlah TU kita itu berapa Pak Adi? Kalau kemarin kita Pak Topo itu berapa? Saya juga agak lupa itu, 22-an atau berapa itu sekitar itu. Lebih ya. Untuk yang saat ini di luar outsourcing ya. Ya sekitar 20 lebih lah sedikit ya. Lebih. Dan saat ini Pak Adi memegang ada satu lagi aplikasi. Sebenarnya ada aplikasi yang lumayan penting juga. Apa itu Pak Adi? Saya tidak tahu. Deg-degan saya. E-formasi. Belum mana Pak Adi? Itu masih wacana atau memang? Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Loh, e-formasi itu untuk ada R10 dan lain sebagainya, itu masuknya ke situ juga. Untuk memastikan guru ini kurang berapa di e-formasi. Di e-formasinya. Ini Bapak Ibu guru tahu enggak? Termasuk saya enggak tahu Pak Adi ini. Saya mengenal e-formasi pertama diluncurkan itu kan ketika kita masih ikutnya itu di di Semarang, yang di Ungaran itu. BP2MK wilayah 1. Saya mulai itu. Tapi memang sekarang aplikasinya ada dipakai atau bagaimana? Masih berjalan. Dan itu isinya apa Pak Adi? Ini analisis jabatan. Iya. Di situ. Tapi Bapak Ibu guru tidak dalam konteks untuk mengisi aplikasi ini sekolah. Tidak, itu sekolah dan itu penting. Iya. Penting lah artinya. Iya, karena itu juga nanti diketahui kebutuhan guru kita itu berapa. Kebutuhan realnya. Kebutuhan TU kita itu berapa. Di situ. Itu dari Dapodik bisa dilihat Pak Adi. Informasi itu bisa, tapi kan untuk mempermudah. Iya. Ada analisanya tadi. Iya, betul, dari situ. Jadi kalau IFEL sendiri kan mengurusi PNS. Iya. Kemudian Simpek juga PNS. Gitu. My SAPK juga PNS. Kemudian kalau data guru itu terbagi dua, itu yang punya dinas pendidikan. Itu kami juga mengelola itu data guru. Itu isinya untuk data guru yang PNS dan data guru yang GTT-PTT.
itu. Data GTT-PTT itu masuknya ke situ, SIM GTT-PTT. Itu. Kemudian semuanya itu sebenarnya untuk misalkan untuk mengetahui ini kebutuhan di sekolah itu berapa. Itu kan kita masuknya kan ke informasi. Tapi sekolah ini artinya kan Bapak Ibu guru kan tidak harus mengisi kan harus sekolah. Makanya maksudnya ini bagian daripada yang harus dikawal aplikasi-aplikasinya. Sehingga muncul usulan-usulan itu kita butuh berapa guru tuh? Yang termasuk barangkali baru kemarin seleksi P3K dan sana barangkali juga itu juga gitu ya. Walaupun pernah sih kebutuhan kita itu agak sedikit mengacu kan pernah itu. Karena mungkin waktu itu masih gimana ya? Karena ketika kita P3 di provinsi, kemudian kita di BP2MK, kemudian dikenalkan informasi. Informasi kita sempat bingung. Inputnya bagaimana? Padahal itu biasanya Pak Adi ya, atau ini asumsi saya aja. Waktu ada aplikasi itu juga tidak ada sosialisasi, juga tidak ada cara pengisiannya, kayak gitu ya. Iya, kemudian kita dipanggil dengan Pak Topo ke BP2MK. Di situ kita ngisi bareng-bareng. Itu. Jadi di situ informasi tadi. Bukan yang yang informasi itu. Jadi kita tahu guru PAI yang pangkat golongannya 3A itu berapa, 3B berapa, 3C berapa. Itu dimasukkan satu persatu per orang. Jadi akan sangat detail sekali ya. Iya. Sehingga di situ diketahui sekian jam asumsinya butuh sekian guru. Iya. Kekurangan guru sekian. Itu. Oke. Itu kemudian di situ diisi juga kebutuhan guru berapa, kemudian sudah ada berapa, kekurangan berapa. Iya. Yang diinformasi. Itu. Sehingga munculnya ini kebutuhan. Itu padahal pekerjaan data kepegawaian juga Pak Adi. Iya. Jadi memang tadi saya bilang di balik megah dan banyaknya prestasi sekolah ada tangan dinginnya bagian data kepegawaian sekolah itu Pak Adi ya. Barangkali di penghujung acara karena kita sudah tidak terasa ini Pak Adi, kita sudah hampir 1 jam ini Pak Adi. Iya, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru di bidang untuk kepentingan data kepegawaian sekolah, khususnya guru SMA 1 Demak dan umumnya barangkali yang menonton podcast SMA 1 Demak ini. Baik, untuk Bapak Ibu guru, ketika kami meminta data itu sebenarnya untuk Bapak Ibu sendiri, gitu. Untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri, untuk kelancaran proses kepegawaian Bapak Ibu sendiri, entah itu kenaikan pangkat, kemudian jabatan, pensiun, kemudian ada pencairan sertifikasi, tamsil, itu. Jadi ketika kami minta data sewaktu-waktu itu ya kami mohon maaf karena memang dibutuhkan seperti itu dan data yang di database kami tidak ada. Itu. Jadi itu saja. Ketika Bapak Ibu membantu kami, sebenarnya Bapak Ibu membantu diri sendiri. Membantu orang lain akan kembali pada diri sendiri. Terima kasih Pak Adi atas ngobrol paginya di studio podcast SMA 1 Demak. Satu kata Pak Adi kaitannya dengan studio podcast kita SMA 1 Demak, bagaimana Pak Adi? Ada masukan, saran? untuk podcast ini saya harapkan masih bisa berlanjut, kemudian bisa ditingkatkan, kemudian cari narasumber yang bisa membantu untuk meningkatkan SMA Negeri 1. Meningkatkan dan kemajuan ya. Iya. Jadi sehingga menjadi SMA 1 Demak hebat. Iya. Karena kita juga butuh saran, butuh masukan dari narasumber baik internal maupun eksternal itu Pak Adi ya. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Adi di bincang-bincang ngobrol pagi ini seputar data kepegawaian sekolah. Saya terima kasih mengucapkan sebanyak-banyaknya Pak Adi atas kehadiran di studio podcast SMA 1 Demak.
Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, di penghujung acara mudah-mudahan kita kembali lagi pada episode-episode berikutnya di tema-tema yang aktual, akurat dan berkarakter. Saya selaku host minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahumma fi ilaq mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.